Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cucu Jenab Subarkah dan Ibu Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar 2 dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini. Perkenalkan, saya Jasmine Mayan Al-Jahra yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi mengenai penerapan sistem koloid dalam pembuatan mayonnaise. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Intan Jati Nurani, Irma Yanti Widi Astuti, dan Jasmine Mayan Al-Jahra. Baik, Ibu dan teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi pertama, yaitu mengenai tujuan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tujuan dari percobaan sistem koloid pada pembuatan mayones ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi cara pembuatan mayones yang baik dan benar. Yang kedua untuk mengidentifikasi dan memahami dengan baik kaitan mayones dengan emulsi dalam sistem koloid. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kandungan unsur atau senyawa yang terdapat pada mayones. Yang kedua yaitu ada materi mengenai landasan teori. Sistem koloid itu didefinisikan sebagai suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Sistem koloid ini mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan atau suspensi. Sistem koloid sangat berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Emulsifer didefinisikan sebagai zat-zat yang dapat mempertahankan sistem emulsi. Penggunaan emulsifer pada produk pangan maupun non-pangan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Aplikasinya yang pertama adalah pada margarin untuk menstabilkan emulsi air dalam minyak sebagai pengganti mentega pada tahun 1889. Mayones adalah jenis bahan pangan berupa emulsi setengah padat yang dibuat dari minyak nabati, cuka atau asam sitrat, kuning telur, dan beberapa bumbu yaitu garam, gula, paprika, dan MSG. Kadar minyak tidak boleh berkurang dari 65% berat dan membentuk emulsi yang sangat halus dalam cuka dan lemon juice. Mayonnaise merupakan emulsi minyak dalam air dengan kuning telur berfungsi sebagai emulsifer. Yang ketiga, materi yang ketiga yaitu mengenai alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Irma Yanti Widya Astuti. Kepadanya dipersilahkan. Siap, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu 3 sendok makan perasan lemon, lalu 200 ml minyak, 1 sendok makan gula, 1 sendok makan garam, hand mixer, 1 buah mangkuk, dan 1 butir kuning telurnya saja. Selanjutnya, prosedur percobaan. Langkah pertama pada percobaan ini, dengan menyiapkan alat dan bahan di atas meja, kemudian memasukkan kuning telur ke dalam mangkok, memasukkan perasan lemon bersama dengan kuning telur, kemudian menambahkan garam dan gula ke dalam mangkuk. Setelah itu, aduk semua bahan dalam mangkuk menggunakan hand mixer agar homogen. Lalu menambahkan minyak secara berulang sedikit demi sedikit. Kemudian mengaduk kembali semua bahan menggunakan hand mixer hingga kental sampai menjadi mayones. Selanjutnya, variabel yang diubah itu variabel bebas, asam cuka, atau perasan lemon pada pembuatan mayones. Sehingga variabel terikatnya lecitin dari kuning telur sebagai penstabil, sedangkan variabel kontrol pemisahan bahan penyusunnya yang digunakan sebagai pembuatan mayones. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irma yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada materi mengenai hasil percobaan yang akan disampaikan oleh Intan Jati Nurani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Jasmine. Nah, dari hasil percobaan ini bisa dilihat ya, dengan langkah pertamanya ini menyiapkan alat dan bahan di atas meja. Nah, semua alat ini kan disimpan di atas meja, kemudian memasukkan kuning telur dalam mangkuk yang warna itu kuning dan berbau amis, kemudian memasukkan perasan lemon ke dalam mangkuk berisi kuning telur, lalu perasan lemon ini tidak berwarna dan berbau asam pekat. Boleh dilanjut?
Boleh di next. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini menambahkan garam dan gula ke dalam mangkuk yang sama. Nah, garam dan gula ini berbentuk padat atau kristal yang tidak berbau dan tidak berwarna. Nah, kemudian diaduk semua bahan dengan hand mixer sampai homogen. Nah, terus menambahkan minyak secara berulang sedikit demi sedikit dan minyak ini berwarna kuning pucat. Dan selanjutnya ini berupa hasil yang dibuat, jadilah mayonesnya. Nah, dengan mengaduk kembali bahan menggunakan hand mixer hingga mengental dan sampai jadi mayones. Nah, mayones ini kan sudah terbentuk berwarna kuning keputihan, volume pada mayones pun menjadi mengembung atau menjadi padat. Gitu. Kemudian di sini ada pembahasan. Nah, pada produk chemise mayones ini, bagian yang terdispersi ini adalah minyak nabati. Sedangkan pada bagian yang mendispersinya itu atau media pendispersinya itu asam cuka. Nah, ketika membuat mayones, campuran yang terbentuk bukanlah larutan, melainkan heterogen, karena campuran tersebut berasal dari minyak dan air. Nah, air yang bersifat polar tidak dapat bercampur dengan minyak yang bersifat polar. Untuk dapat mendamaikan air dan minyak, itu harus ada zat penghubung antara keduanya. Zat penghubung ini yang menyebabkan pembentukan emulsifier dalam mayones, yaitu kuning telur. Nah, kuning telur ini merupakan terdapat sejenis bahan yang memiliki tingkat kesukaan terhadap air dan minyak sekaligus. Itu saja pembahasan dari saya kembalikan kepada Jasmine. Baik, terima kasih kepada Intan yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada materi mengenai kesimpulan yang akan saya paparkan sendiri. Kesimpulan ini menjawab dari pertanyaan yang ada pada tujuan percobaan. Yang pertama itu pembuatan mayones yang baik dan benar terletak pada pemisahan bahan penyusunnya menjadi emulsi. Nah, perbandingan yang tepat dalam bahan-bahan penyusunnya ini akan mempengaruhi hasilnya. Berapapun banyaknya telur dan larutan asam, dalam hal ini adalah perasan lemon, yang dikocok keduanya akan memisah. Untuk mengikatnya diperlukan lecitin dari kuning telur sebagai penstabil. Yang kedua ada mayones, merupakan emulsi minyak dalam air dengan kuning telur berfungsi sebagai emulsifier. Emulsi ini merupakan jenis koloid yang dibentuk oleh fasa terdispersi cair di dalam medium pendispersi cair. Pada produk mayones, bagian yang terdispersi adalah minyak nabati, bagian yang mendispersi atau media pendispersinya adalah asam cuka dan bagian emulsifier adalah kuning telur. Kuning telur ini merupakan emulsifier yang sangat kuat karena terdapat sejenis bahan yang memiliki tingkat kesukaan terhadap air dan minyak sekaligus. Yang ketiga ada kandungan mayones yang terbuat dari bahan utama perasan lemon, kuning telur, dan minyak nabati, maka dapat dipastikan jika mayones ini mengandung vitamin C, vitamin A, kadar lemak yang tinggi, kolesterol, protein yang tinggi, dan asam amino yang penting bagi tubuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.